Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidi Vitasari dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang motivasi dan dorongan Islam untuk belajar memahami dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama, hakikat motivasi. Yang kedua, komponen dalam motivasi. Yang ketiga, motivasi menuntut ilmu. Yang keempat, menyebarkan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, itu kesimpulan. Memasuki materi yang pertama, yaitu hakikat motivasi. Apa sih motivasi itu? Nah, motivasi di sini yaitu adalah sikap yang tertanam pada diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Robbins dan Jadje, motivasi adalah suatu proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan individu agar dapat menjadi tujuannya. Nah, untuk yang kedua yaitu motivasi untuk belajar. Menurut Sadirman, motivasi untuk belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah kepada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki bisa tercapai. Maksudnya di sini adalah jika Anda menginginkan Anda menjadi juara kelas atau kita ingin menjadi siswa yang pintar ataupun mahasiswa yang pintar, kita harus menanamkan motivasi untuk belajar agar kita memiliki keinginan untuk berprestasi dan rajin belajar, itu semuanya menjadi tercapai. Memasuki materi yang kedua yaitu komponen dalam motivasi. Di sini komponen dalam motivasi memiliki 3, yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan. 1 yaitu kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan dalam motivasi? Yaitu kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dan apa yang ia harapkan. Yang kedua ada dorongan. Dorongan merupakan kebutuhan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi harapan. Nah, dan poin yang ketiga adalah tujuan. Tujuan adalah yang ingin dicapai oleh seorang individu. Maksudnya di sini adalah motivasi itu ia gunakan untuk menggapai tujuan yang ia harapkan dan ia inginkan. Maka dari itu, ia menanamkan motivasi dalam diri sendiri atau menanamkan semangat melalui motivasi untuk diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Dan kita masuki materi yang ketiga yaitu motivasi menuntut ilmu. Menuntut ilmu tentunya hal yang harus dilakukan untuk semua orang atau hal yang harus dilakukan bagi semua orang. Seperti hal yang dikatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Di sini maksudnya adalah tuntutlah ilmu dan carilah ilmu dan pendidikan itu sejauh apapun. Karena pendidikan mau dicari dimanapun, kapanpun, dan sejauh apapun itu tidak akan ada habisnya. Dalam menuntut ilmu, tentunya kita harus memiliki motivasi sebagai penyemangat dalam diri agar apa yang menjadi tujuan kita tercapai. Motivasi yang harus ditanamkan dalam diri sendiri juga yaitu berupa jangan berbalas-balasan jika engkau ingin menggapai suatu tujuan. Dan usaha juga dibutuhkan untuk engkau menggapai suatu tujuanmu. Dalam menuntut ilmu, kita juga bisa menerapkan cara belajar dari beberapa ulama, contohnya seperti Imam Syafi'i, yaitu ketika gurunya menjelaskan, ia menghafalkannya. Terus setelah pulang sekolah, ia mencari tembikar, pelepah kurma, dan tulang unta. Pergi ke tempat belajar untuk mencari kertas dan menyalinnya sampai gentong ibunya penuh dengan catatannya. Coba bayangkan jika kita menerapkan cara belajar ala Imam Syafi'i, mungkin kita akan menjadi manusia yang jenius dan pintar di dunia ini. Bayangkan saja Imam Syafi'i mampu menghafal apa yang telah dijelaskan oleh gurunya. Dan cara belajar ala Imam Syafi'i ini juga bisa kita jadikan sebagai motivasi untuk menuntut ilmu. Nah, setiap orang juga memiliki kewajiban dalam menuntut ilmu. Seperti yang dikatakan Anas bin Malik, riwayat Ibnu Majah. Ia melakukan penelitian tentang kewajiban menuntut ilmu. Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.
Dan orang Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti orang yang mengalungkan mutiara intan dan emas ke leher babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menuntut ilmu juga telah dijelaskan di beberapa surat dalam Al-Quran. Salah satunya Quran Surat Tohaha ayat 114, yang dimana di dalam surat tersebut tertuliskan, dan katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran Surat Tohaha ayat 114. Hal ini menunjukkan keutamaan ilmu daripada harta dan kedudukan. Nah, betapa pentingnya ilmu dibandingkan harta dan kedudukan. Maka dari itu, ilmu itu sangat bermanfaat. Karena Allah tidak memerintahkan nabi-nabinya untuk meminta tambahan sesuatu kecuali ilmu. Menuntut ilmu juga adalah salah satu jalan menuju surga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan saja jika kita mencari ilmu demi kebaikan, alangkah mudahnya Allah membukakan jalan menuju surga. Maka dari itu sudah jelas tertulis dalam Al-Quran ataupun buku-buku manapun bahwasannya menuntut ilmu itu penting bagi setiap orang, karena dengan menuntut ilmu kita jadi tahu apa yang ada di dalam dunia. Nah, dengan ilmu kita jadi tahu apa yang ada di dalam isi dunia ini. Kita mencari ilmu sejauh manapun, dimanapun dan kapanpun, bahkan sampai ke negeri Cina sekalipun, kita akan tahu isi dunia ini apa. Dengan kita menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Masuki materi yang keempat, yaitu menyebarkan ilmu pengetahuan. Menyebarkan ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang belum tahu itu adalah tidak membuat kita menjadi miskin dan menjadi bodoh, tetapi membuat kita menjadi lebih bisa mengasah kemampuan otak. Contohnya adalah guru-guru kita dan dosen-dosen kita. Guru-guru kita dan dosen-dosen kita pun menyebarkan ilmu-ilmunya kepada kita dan membuat mereka menjadi lebih ingat dengan ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari. Maka dari itu ia menyebarkannya kepada kita dan kita pun menjadi tahu. Dan apabila kita yang menyebarkan ilmu kita kepada orang lain yang akan menjadi tahu dan kita akan menjadi ingat dengan apa yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Menyebarkan ilmu pengetahuan juga penting. Alangkah banyaknya orang berilmu jika ilmunya tidak ia sebarkan kepada orang lain. Mencari ilmu itu ibaratkan mencari buahnya, dan buahnya itu adalah mengamalkannya. Mengamalkan untuk diri dan menyampaikan untuk orang lain. Yang tidak mengamalkan untuk diri dan untuk orang lain, maka niatnya terputus dan mungkin tidak sadar untuk apa dulu ia mencari ilmu. Hanya ia pergunakan untuk dirinya dan tidak ia sebarkan kepada orang lain. Maka alangkah baiknya jika kita memiliki ilmu, kita juga memberikannya atau menyebarkannya kepada orang lain. Maka ilmu itu bermanfaat juga bagi kita dan bermanfaat juga bagi orang lain. Nah, dan kita juga menjadi mampu dan ingat dengan apa yang ilmu-ilmu kita pelajari dengan cara kita menyebarkannya kepada orang lain. Baiklah, memasuki materi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Bahwasannya motivasi menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu pengetahuan itu adalah suatu peranan yang penting. Seperti halnya motivasi memiliki tujuan untuk menyemangat diri agar mencapai suatu tujuan. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap manusia, maka menyebarkan ilmu pengetahuan merupakan peranan yang penting dan menjadikan amal bagi kita semua. Maka dari itu, alangkah baiknya kita menerapkannya sehari-hari dan dalam kehidupan kita. Sekianlah materi yang telah saya jelaskan tentang motivasi dan dorongan Islam untuk belajar memahami dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Bahwasannya kita untuk mencapai tujuan membutuhkan motivasi. Maka dari itu, gapailah tujuan kalian dan semangat. Semoga apa yang telah saya jelaskan itu bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.